Oke, hal menarik berbicara tentang syariah itu beriringan dengan impian saya pribadi karena saya merasakan hidup saya ini kalau misalkan gak diatur, saya bakal sembarangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Disitulah Koachi merasakan pada saat kami membiayai perusahaan-perusahaan dan kami tidak mengatur dengan landasan yang kuat, perusahaan-perusahaan ini bisa membuat uang prestasi yang di luar dugaan kami. Dan dari bagaimana cara menyelesaikan uang prestasi tadi, itulah impian kami mengapa fokus kepada syariah. Karena kami yakin dari sisi syariah sudah bisa menjawab dari bagaimana awal kerjasama dimulai, dari bagaimana cara kerjasama dimulai, dan bagaimana cara kerjasama itu direalisasikan. Sampai di tahapan akhir, bagaimana dari kerjasama itu setiap pihak dapat dibayar sesuai hak serta tanggung jawabnya. Apabila dari pembiayaan tersebut ada kegagalan-kegagalan, kami yakin syariah pun memiliki jalan untuk jalur penyelesaian dan juga jalur keberkahan. Karena yang kami harapkan dari syariah, kami bukan hanya berkembang di dunia, tapi kami juga dapat memiliki tabungan untuk masa depan kami. Kalau kami percaya ada akhirat, maka itu untuk akhirat kelak. Oke, hal menarik yang dirasakan suatu usaha pasti kerugian. Mengapa kerugian? Karena yang saya rasakan dari bagaimana cara saya membangun Koachi dan juga bagaimana cara kami membiayai perusahaan-perusahaan, yang saya lihat selalu ada kerugian di tiap usaha. Yang berjalan di Koachi, kerugian itu pernah ada. Dan disitulah kami menemukan bagaimana sudut pandang perusahaan agar bisa melihat kerugian itu bukanlah sebagai suatu kesalahan yang benar-benar membuat penurunan. Tapi kami evaluasi agar kerugian itu menjadi nilai untuk berkembang. Dari sisi syariah, kami rasakan bahwa kerugian itu bukanlah suatu hal yang membuat penurunan kepada perusahaan, tapi suatu nilai evaluasi yang bisa diambil perusahaan untuk peningkatan. Seperti yang tadi disampaikan, kalau Koachi sendiri pernah rugi dan itu kejadian dikarenakan ada pembiayaan yang pebisnisnya membawa kabur dana yang telah kami berikan. Dari situ kami menemukan bagaimana cara penyelesaian dari pembiayaan yang dibawa kabur. Dan ternyata itulah yang menguatkan Koachi sampai dengan saat ini agar pembiayaan kami lebih aman, lebih terbuka, dan juga lebih dapat mengantisipasi dari kegiatan-kegiatan yang di luar pertanggungjawaban. Seperti itu. Oke, berbicara dari pembiayaan, kami merasakan bahwa pembiayaan itu adalah asal muasal dari perusahaan dapat berkembang, yaitu dengan case permodalan. Yang kami rasakan pada saat perusahaan sudah diberikan pembiayaan, ternyata perusahaan ini terus berkembang. Dan perusahaan meminta bantuan kepada kami yang memberikan pembiayaan untuk membantu mencarikan karyawan. Karena yang mereka pahami, peningkatan perusahaan sangat beriringan dengan peningkatan karyawan. Dari sisi itu, kami merasakan bahwa Koachi apabila tidak fokus di pembiayaan, tentu perusahaan akan hilang jati dirinya. Maka dari itu, ekosistem tadi perlu dibangun. Yang pertama, tentu dari perekrutan karyawan, kami lihat ini sangat penting dibutuhkan oleh pebisnis. Lalu yang kedua, akan terus berlanjut sampai dengan ke tahapan-tahapan kebutuhan perusahaan lainnya. Untuk yang kedua, pendampingan. Ternyata perusahaan beriringan dengan pendampingan kepada ownership dari siapakah pencetus perusahaan tersebut. Apabila pencetus perusahaan tersebut memiliki arah, tujuan, serta mental yang kuat, pasti roadmap perusahaan itu jelas dan tertata. Dan itulah yang dibutuhkan karyawan. Pendampingan ini kami bangun melalui ekosistem yang Koachi bangun agar perusahaan lebih terarah, lebih fokus, dan karyawan-karyawan yang sudah ada terselamatkan masa depannya. Di samping itu, perusahaan pun akan jelas pendapatan serta bagaimana masa depannya. Yang ketiga, setelah pendampingan, kami merasakan bahwa perusahaan perlu untuk adanya strategi dari sisi brand, dari sisi perusahaan, serta pengembangan produk. Dari pengembangan-pengembangan tadi, hal itu akan berujung dengan sistem yang kuat, mitigasi resiko yang kuat, serta pemodalan yang lebih. Hanya sekadar dari proyek
jangka pendek, tapi ke arah jangka panjang. Dan itulah ekosistem yang akan kami bangun, dimulai dari hal kecil menuju hal besar untuk mewujudkan ekonomi syariah yang lebih baik. Oke, berbicara dari roadmap, kita akan berbicara tentang Kuaci Ekosistem terlebih dahulu. Kuaci Ekosistem ini adalah langkah dari Kuaci agar strategi pengembangan bisnis kami bukan hanya fokus di pembiayaan, tapi kami juga bisa fokus dalam supporting sistem bisnis kepada perusahaan yang kami biayai. Tetapi kami juga harus memiliki jati diri. Kuaci fokus di pembiayaan, tetapi perusahaan-perusahaan yang baru inilah yang akan menjalankan supporting system dari bisnis perusahaan-perusahaan. Perjalanan ini bukan dimulai oleh saya sendiri, tapi saya akan mencari C-level baru, direktur-direktur baru, agar bisa menjalankan kebutuhan supporting system bisnis dari perusahaan yang dibiayai oleh Kuaci. Begitu juga dengan Kuaci, Kuaci tentu tidak akan bergerak hanya di skala kota Bandung saja, karena saat ini Kuaci berbasis di kota Bandung. Tapi kami juga ingin ke kota-kota lain, seperti di daerah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa pun luas, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kami ingin melalui itu semua. Tentu cabang-cabang inilah yang memperkuat inovasi, strategi bisnis, serta sustainability dari Kuaci itu sendiri. Hal menarik lagi pada saat saya bahas terkait tantangan, karena ternyata saya bukan orang yang berbasis ilmu bisnis, tetapi saya orang teknis yang dimana fokus to detail, dan saya tidak memikirkan hal-hal yang berjangka panjang. Jadi yang saya pikirkan bagaimana yang harus dilakukan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dimulai dari Kuaci, di sini saya merasakan hal-hal detail yang waktu itu saya rasakan. Tantangan inilah yang terbesar bagi saya. Ternyata waktu awal saya membangun usaha ini, saya termasuk kategori yang keras kepala. Disitulah akhirnya Kuaci berkembang tidak pesat, tetapi mendewasakan diri saya terlebih dahulu. Next step-nya ternyata ada tantangan yang saya lalui, yaitu tantangan perusahaan. Tentu, cara menghindari kerugian dan cara menghindari pebisnis-pebisnis yang bisa membawa kabur pembiayaan dari Kuaci. Itu tantangan yang kedua, dan dari situlah saya belajar tentang bagaimana fungsinya legalitas, bagaimana fungsinya keamanan dana, sampai dengan bagaimana fungsinya sistem dari perusahaan untuk mengamankan dana. Dan yang terakhir, tantangan untuk keberlanjutan dari karyawan Kuaci itu sendiri. Karena yang saya rasakan, Kuaci bukanlah milik saya sendiri, tapi milik bersama. Dan dari kepemilikan bersama ini, saya harus memikirkan kewajiban saya atas hak setiap karyawan yang ada di Kuaci. Jadi tantangan inilah yang membesarkan Kuaci dan juga membesarkan diri saya sendiri agar lebih dewasa. Oke, dari yang saya rasakan, dulu pekerjaan itu memang bobot besarnya ada di saya. Tapi apabila seperti itu, tentu Kuaci tidak akan berkembang. Dari perkembangan yang saya lakukan, saya di sini harus mengarahkan terkait apa yang menjadi value dari Kuaci dan apa yang menjadi nilai untuk Kuaci itu sendiri. Di mana value dan nilai itu sama, maka di sini yang saya tekankan, jangan sampai orang melihat Kuaci itu karena saya, tapi melihat Kuaci itu karena nama Kuaci itu sendiri. Dan di dalam Kuaci ada karyawan-karyawan itu sendiri. Tentang bagaimana cara nge-maintain, itu saya rasakan dengan cara ngebuat panduan, pedoman, dan briefing rutin tiap minggunya. Di mana di kegiatan ini, saya perlu menyampaikan bagaimana sisi syariah harus diselesaikan dan diimplementasikan, serta saya pun harus menyampaikan apa nilai yang tidak boleh ditoleransi, dan apa saja nilai-nilai yang harus dicerdaskan, baik kepada investor, baik kepada pebisnis, serta kepada kemitraan-kemitraan dari Kuaci. Dan dari cara inilah, tim Kuaci membentuk mental, membentuk budaya, karena nilai syariah bukan hanya membentuk tujuan perusahaan, tapi membentuk tujuan hidup, dan akhirnya kedamaian dan juga ketenangan dari karyawan itu saya dapatkan. Oke, dari pembiayaan yang Kuaci saat ini jalankan, kita hanya fokus di pembiayaan jangka pendek. Tapi ternyata potensi yang kami temukan ada pembiayaan jangka menengah sampai pembiayaan jangka panjang.
di mana jangka menengah ini perusahaan yang sudah dibiayai jangka pendek, perusahaan ini bisa dibiayai jangka menengah. Banyak proyek yang didapatkan, dan proyek-proyek inilah yang kami penuhi keseluruhan pembiayaannya. Untuk jangka panjang, dari perusahaan yang telah mendapatkan pembiayaan jangka menengah, ternyata bisa ke arah penjualan saham. Kami akan menjadi mini IPO, agar nanti perusahaan ini bisa membuat tertarik para investor. Dan output akhir, kami ingin mewujudkan venture capital syariah. Karena yang kami rasakan, venture capital belum ada yang syariah. Koachi akan menjadi yang pertama untuk menyalurkan pembiayaan sampai dengan kependampingan. Terima kasih.